Sebelum kita memperdalam materi, alangkah baiknya kita berkenalan terlebih dahulu. Nama saya Rudi Pristiawan, dan di sebelah kanan saya ada Robiatul Maulidia, Rupiatul Asanah, Sulastri, dan Nunung Nursayin. Di sebelah kiri saya ada Kusmini, Isyekh Bella, Hanan Hanifah, dan Rizky Akbar. Menjadikan Indonesia sebagai tempat untuk mendapatkan tenaga buruh yang banyak dan upah yang relatif murah. Sebagai upaya untuk mencapai tujuan tersebut, Jepang melakukan beberapa aksi propaganda sebagai strategi untuk menarik simpati masyarakat Indonesia. Waktu kronologi yaitu pada tanggal 8 Maret 1942 di Kalijati, dekat Subang, Jawa Barat, ditandatangani Perjanjian Kalijati yang merupakan tanda menyerahnya Belanda kepada Jepang dalam Perang Asia Timur Raya yang menjadi rangkaian di Perang Dunia Kedua. Masa pendudukan Jepang di Indonesia menimbulkan banyak dampak luas terhadap kehidupan rakyat, mulai dari bidang sosial, politik, pendidikan, kesehatan, hingga ekonomi. Ekonomi masa Jepang di Indonesia, Jepang menerapkan sistem ekonomi perang saat menduduki Indonesia. Karena kala itu mereka sedang menghadapi sekutu di Perang Asia Timur Raya. Maka, hampir seluruh kebijakan ekonomi Jepang di Indonesia ditunjukkan untuk kepentingan perang. Berbagai aturan dilakukan Jepang untuk mengeruk sumber daya Indonesia. Sistem ekonomi perang ini menyebabkan munculnya penyitaan bank, perkebunan, perusahaan, dan lain sebagainya. Hal ini menyebabkan penurunan produksi pangan Indonesia, kelaparan, bahkan sampai kemiskinan. Berikut ini dampak positif dalam bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi didirikannya KUMYAI, yaitu koperasi yang bertujuan untuk kepentingan bersama. Diperkenalkan suatu sistem baru pertanian, yaitu line system. Sistem ini adalah sistem pengaturan bercocok tanam secara efisien yang bertujuan untuk meningkatkan produksi pangan. Berikut ini dampak pendudukan Jepang dalam bidang ekonomi. 1. Menyita aset-aset yang penting. Jepang menyita seluruh hasil perkebunan, teh, kopi, karet, dan tebu, pabrik, bank, dan perusahaan-perusahaan yang penting. Hal tersebut berdampak pada banyaknya lahan pertanian yang terbengkalai akibat kebijakan ekonomi difokuskan ekonomi dan industri. Akibatnya terjadi krisis pangan, kemiskinan, dan kelaparan. Jepang mengawasi ketat tindakan ekonomi. Sanksi berat dilakukan pada penggunaan dan peredaran sisa-sisa persediaan barang. Pengawasan ketat ini dilakukan agar tidak terjadi meningkatnya harga barang. Kebijakan self-sufficient. Agar tidak membebani keuangan pusat, Jepang menerapkan self-sufficient atau kebijakan pemenuhan kebutuhan sendiri di wilayah. Dampak dari kebijakan ini adalah terputusnya hubungan ekonomi antar wilayah. Ya, jadi kesimpulan dari materi ini adalah Jepang juga pernah mengalami penderitaan dan kesengsaraan yang sangat hebat akibat kemerosotan perekonomian untuk membiayai perang, sehingga Jepang mempunyai kebijakan self-sufficient atau kebijakan memenuhi kebutuhan sendiri di satu wilayah. Di antaranya meliputi bidang pertanian, perdagangan, dan akhirnya bidang perdagangan Jepang itu berkembang pesat akibat dumping polisi. Terima kasih untuk yang sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.